Ya. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi ya. Nah, hari ini kita mau belajar. Sebelum belajar tentunya kita baca doa terlebih dahulu. Silakan berdoa, siapa yang memimpinnya. Selesai baca doanya? Belum, Bu. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kalian sekarang? Sehat-sehat semua kan? Sebelum kita mulai belajar, tentunya kita harus berdoa lebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Sudah selesai ya baca doanya. Jadi sekarang sebelum mulai belajar juga kita absen dulu. Coba ibu panggil dulu Tata. Tata ada nggak? Hadir. Kemudian Jinggo. Ada? Haji? Ada? Hadir ya. Kemudian perempuan ada semua kan? Yang laki-laki juga masuk. Baiklah anak-anak, hari ini kita mulai melanjutkan pelajaran berikutnya ya. Yaitu kita mempelajari tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sebelum kita menjawab beberapa pertanyaan, sekarang kalian baca buku teksnya atau pelajarannya. Silakan dibaca, dipahami dulu. Ya, dibaca, dipahami dulu. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Baca dulu bacaannya. Sudah dibaca anak-anak? Kalau sudah dibaca, di sini ada beberapa pertanyaan mengenai bacaan tadi. Iya, Bu. Pertanyaannya yang pertama, apa isi bacaan di atas? Tentang cara menanam padi ya. Kira-kira untuk pertanyaan berikutnya siapa nomor 2 yang bisa jawab? Ibu baca pertanyaannya ya. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Apa jawabannya? Bentar, Bu. Cari dulu, Bu. Lupa soalnya. Oh iya, diulang lagi ya soalnya ya. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Tata, Bu. Ya silakan Tata. Karena nasi makanan pokok, Bu. Penjelasan lagi. Karena tanaman tersebut merupakan bahan pokok atau makanan pokok bagi bangsa Indonesia. Jadi makanan ini sangat dibutuhkan oleh kita semua. Coba ibu tanya sekarang, makanan pokok kalian apa? Nasi, Bu. Bagus. Jadi bahan makanan pokok kita adalah nasi. Nasi itu dari mana?
Dari padi. Padi yang udah tua ya, diambil kemudian dijemur baru digiling jadi beras. Beras dimasak baru menjadi nasi. Ya. Bu, ada penjelasan lagi nggak, Bu? Pertanyaan berikutnya ya. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Siapa yang bisa jawab? Sama Bu. Bagus ya, di sawah ya. Apa? Tanah yang agak basah walaupun dia cuacanya panas tapi tanah yang basah, benyek ya, itu tanahnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Siapa yang dapat menjawabnya? Mikrofonnya mute itu, Bu. Ya. Ada yang bisa jawab pertanyaan nomor 4? Bu, mikrofonnya jangan dimatiin. Itu yang Bu Jumaria, mikrofonnya. Lama Bu Jumaria yang tanaman ini ya, namanya. padi tersebut tumbuh hingga menjadi gabah itu sekitar 110 sampai 130 hari ya. 3 bulan berarti Ibu. Ya, 3 bulan. Kemudian pertanyaan berikutnya, tadi kan nomor 4 ya, sekarang nomor 5. Apa yang dimaksud dengan gabah? Siapa yang bisa jawabnya? Anak perempuan, tolong dijawab. Satu orang saja yang perempuan. Tadi yang menjawab itu laki-laki, ya. Ulangi ya, apa yang dimaksud dengan gabah? Apa Bu pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan gabah? Padi, Bu. Padi ya. Yang benarnya adalah ya, padi yang dibungkus oleh sekam, maksudnya beras yang dibungkus oleh sekam. Itu gabah ya. Ya, Bu. Kira-kira dari 5 pertanyaan tersebut ada yang masih ditanyakan? Apa kurang jelas? Ada yang belum jelas? Bu, aku mau nanya padi ditanam apa dicangkok, Bu? Ditanam di sawah. Ditanam di mana, Bu? Di sawah ya. Makasih, Bu. Iya. Silakan duduk. Kemudian ya, cara menanam padi itu ya, pertama adalah kita harus merendam gabah ya. Direndam di air yang mengalir atau bisa juga yang diam ya. Kemudian setelah padi itu direndam sampai tumbuh ya, maksudnya tumbuh seperti toge ya, itu baru disebar ya, disebar. Setelah disebarkan tumbuh sekitar 20 cm, itu baru kita sediakan sawah yang sudah ditraktor, sudah dibersihkan rumputnya, barulah kita cabut bibitnya, lalu ditanam atau ditandur. Setelah ditandur, kita diamkan untuk beberapa minggu yang
datang. Kemudian sudah kira-kira 1 bulan baru kita pupuk agar tanaman padi tersebut bisa tumbuh dengan baik dan dapat nantinya bisa menghasilkan lebih baik. Sekarang ini tumbuhan itu harus dipupuk supaya mendapat hasil yang baik atau memperoleh hasil yang lebih baik. Nah, sudah 3 bulan kemudian barulah padi itu bisa panen. Setelah panen baru diambil, ya, dirontokkan padinya, ya. Sudah itu dimasukkan karung gabahnya, lalu dibawa pulang dan dijemur. Sudah dijemur baru kering, sudah kering baru digiling. Nah, jadilah beras baru dimasak. Sudah dimasak kan matang, jadilah nasi. Itu yang merupakan makanan pokok kita dari padi yang sudah diolah menjadi nasi. Sekarang coba diskusikan dari hasil yang kalian lihat gambar di sebelahnya. Bisa dilihat gambarnya ya, atau dibuat sendiri bersama teman-temanmu. Silakan digambar proses penanaman padi ya, dari awal hingga menjadi gabah. Kan itu ada prosesnya cara menanam padi itu ya. Sekarang digambar dulu. Dari mulai perendaman, kemudian tumbuh, jadi toge, kemudian disemai, kemudian menunggu beberapa lama, baru kita sediakan lahannya untuk menanamnya. Lahannya itu kita kan pakai traktor kalau sekarang ini. Traktor barulah kita tanam, atau katakanlah yang kata bahasa daerahnya ditandur. Sudah ditandur kan kita tunggu beberapa bulan, sekitar 3 bulan barulah itu jadi gabah. Kira-kira sudah digambar belum tadi yang Ibu perintahkan? Udah didiskusikan dengan temanmu ya. Kemudian kalau kita sudah berhasil menanam padi. Saya mau nanya, padi itu ada berapa macam? Padi. Ada padi merah, padi putih, maksudnya berasnya ya, bukan padinya. Kalau padinya ya 2 macam, padi ketan dengan padi beras. Ya. Padi beras itu yang kita makan sehari-hari, sedangkan ketan itu biasanya dibuat untuk bahan kue misalnya. Ya. Kuenya ya macam-macam, misalnya kue gemblong yang kita buat, kue wajik ya, kemudian kue apa lagi, lemper, kemudian tape ya. Bu, kalau beras yang dibubur itu apa? Bubur beras ya. Bubur ya. Apalagi yang ditanyakan? Bu, kok ada beras merah? Ada, beras merah itu ada. Itu biasanya digunakan untuk orang yang kena penyakit diabetes. Itu biasanya dia makan beras merah supaya kadar gulanya berkurang. Kalau beras yang putih itu kan beras yang dikonsumsi tiap hari. Oh ya Bu, terima kasih ya Bu.
Ya. Ada lagi yang mau tanya? Beras banyak dikonsumsi oleh bangsa Indonesia. Kemudian kayak beras ketan juga ya, itu bisa digunakan untuk macam-macam makanan karena semua masyarakat Indonesia itu membutuhkan beras tersebut, terutama beras yang dimakan sehari-hari. Bagaimana kalau kita membicarakan tentang cara menjaga supaya bibit itu agar tetap ada atau lestari ya. Bibit dapat ditanam kembali apabila dengan menjaga ya, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk misalnya kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan, itu ya, untuk mendirikan bangunan itu nggak boleh. Karena apa? Lahan tersebut bisa habis karena tidak ada tempat lagi. Kesimpulannya ya, kalian boleh dikerjakan di rumah, itu PR-nya ya. Kemudian hari berikutnya bisa dikumpul kalau PR tersebut bisa diselesaikan. Misalnya di sini kalian menggambar yaitu tentang cara penanam padi ya, dengan melalui gambarnya juga.